Semangat pagi brother sister Semeton Lombok. Ya, hari ini saya lagi berada di sirkuit Slagalas, di mana pagi ini saya mendapatkan informasi terkait perekrutan flag marshal yang ada di sirkuit Mandalika nanti ke depannya seperti apa. Ya, harapannya banyak teman-teman dari Lombok Tengah atau sekitar Lombok bisa menjadi atau ikut serta dalam perhelatan MotoGP yang ada di Mandalika nanti. Ya, jadi sekedar buat berbagi informasi buat teman-teman yang mungkin akan mendaftar menjadi flag marshal. Jadi saya di sini bermaksud untuk sekedar sharing dari berbagai informasi terkait apa sih fungsi dari petugas marshal dan mengibarkan bendera seperti apa, dan warna bendera itu maknanya seperti apa. Ya, terkait tentang homologasi aturan yang ada di MotoGP, jadi beberapa bendera sekitar 10-11 bendera itu digunakan untuk fungsinya sebagai memberikan informasi kepada para pembalap, dan yang kedua adalah menginstruksikan kepada pembalap bahwa ada sesuatu hal yang terjadi di lintasan. Oke, satu persatu kita bahas. Contoh, bendera putih. Nah, bendera putih itu maknanya jadi menginstruksikan kepada seluruh pembalap untuk masuk ke pit lane untuk mengganti ban. Jadi situasinya keadaan dari kondisi sirkuit itu berubah. Contoh misalnya dari kering ke basah, jadi akan menggunakan ban basah atau wet. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, bendera merah. Nah, bendera merah ini teman-teman perlu diperhatikan. Jadi bendera merah ini kalau dikibarkan berarti situasi race berbahaya. Situasi race di stop. Maka seluruh pembalap harus masuk ke dalam pit. Seperti itu. Yang ketiga, ada bendera kuning. Nah, bendera kuning ini dikibarkan fungsinya memberikan instruksi kepada pembalap untuk hati-hati karena ada sesuatu hal yang terjadi di sirkuit. Contoh misalnya ada pembalap terjatuh atau lintasan berbahaya. Nah, ini wajib dikibarkan bendera kuning. Seperti itu. Memberikan bendera kuning itu memberikan warning kepada para pembalap tidak boleh melakukan overtake atau menyalip pembalap lain. Maka dia akan diberikan sanksi nanti, atau pengurangan poin ataupun start dari nomor berapa. Nah, jadi ketika flag marshal memberikan kode bendera berwarna kuning, maka dilakukanlah hati-hati oleh menginstruksikan para pembalap untuk hati-hati, tidak boleh menyalip. Seperti itu. Yang keempat, ada bendera biru. Nah, bendera biru ini artinya ada salah satu pembalap yang jika dikibarkan bendera biru maka dia harus memberikan jalur kepada pembalap lain, yang artinya dia di overlap. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya bendera kelima. Bendera kelima ini berwarna hitam dan putih, yang artinya menginstruksikan kepada pembalap bahwa dia melakukan suatu hal yang curang yang bisa membahayakan bagi para pembalap lain. Maka dia diberi peringatan dengan warna bendera warna hitam dan putih dengan memberikan kode nomor startnya, misalnya seperti itu. Oke. Ada lagi nih, bendera hijau. Nah, bendera hijau ini menandakan race aman. Maka bendera kuning yang berkibar tadi ditiadakan, maka bendera hijau akan berkibar. Ini menandakan race boleh berjalan langsung. Seperti itu. Ada lagi nih, bendera kuning dengan garis merah. Maka ini menandakan bahwa ada situasi sirkuit atau lintasan terjadi tumpahan oli atau licin, dan ini sangat bisa membahayakan bagi pembalap. Maka ini disarankan atau menginstruksikan pembalap untuk mengurangi kecepatan. Lanjut lagi, bendera putih dengan garis silang merah. Ini menandakan di satu lintasan atau misalnya di satu tikungan atau di satu jalur, menandakan di situ ada lintasan basah. Namun kalau benderanya berubah dari kuning strip merah, jika dikombinasikan bendera putih tadi dengan garis merah dan kuning, ini menandakan semua lintasannya basah, jadi wet race. Seperti itu. Ada lagi nih bendera yang paling disuka oleh mungkin seluruh pembalap ataupun penonton.
yaitu bendera papan catur yang berwarna hitam dan putih. Ini menandakan race berakhir atau finish. Seperti itu guys. Oke, untuk lanjutnya nanti kita akan bahas tentang lintasan seperti apa, misalnya ada istilah gravel, ada istilah chicken, atau ada istilah cornering, atau istilahnya banyak ya. Jadi ada berbagai macam, misalnya ada tikungan, ada tikungan right atau left. Nah, right corner ya, ini tikungan mengarah ke kanan seperti ini. Terus ada lagi, nah ini jenis gravel ya, tapi lebih rapi lagi nih guys. U-turn ya teman-teman, seperti ini. Ada lagi istilah grid position. Nah, dimana ini adalah posisi para pembalap bersiap di garis start, menunggu lampu untuk dilepas dan go ya, atau mulai start balap. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tadi penjelasan terkait tentang tanggung jawab kita sebagai track marshal di MotoGP. Secara singkatnya penjelasan saya tadi semoga bermanfaat. Jadi itu didapat dari berbagai sumber, dan saya juga pernah berpengalaman sebagai panitia di event balap lokal ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses menjadi flag marshal di event MotoGP. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe-nya.